Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Dr. Ide Pustaka Setiawan. Hari ini kita akan berdiskusi membahas tentang deteksi dini dan komplikasi serta penanganan yang ada di masa nifas ya. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, semoga ini bisa terlihat. Ini kita akan membahas deteksi dini dan penanganan komplikasi pada masa nifas. Ya, cakupannya adalah seperti ini. Yang pertama, deteksi dini komplikasi. Apa tujuan asuhan masa nifas? Apa peran tanggung jawab bidan dalam hal ini dalam masa nifas ya? Kemudian apa saja tahapan-tahapan masa nifas? Kemudian apa kebijakan program nasional masa nifas ya? Kemudian yang kedua adalah membahas tentang komplikasi dan tata laksana. Oke, sebelum kita berdiskusi panjang lebar, kita harus tahu dulu apa itu pengertian ya. Pengertian dari nifas ya. Masa nifas itu kapan? Nah, kalau di dalam buku-buku atau tulisan menyebutkan bahwa masa nifas ini adalah masa postpartum atau disebut juga puerperium ya. Nah, ini masa di mana bayi dan plasenta setelah lahir ya, mulainya dari bayi dan plasenta lahir, kemudian sampai 6 minggu. Kalau dihitung ya 1 minggunya 7 hari, jadi 42 hari. Di masa nifas ini terdiri dari 42 hari. Dan ini disertai dengan pulih kembalinya organ-organ ya, pulihnya kembali organ-organ khususnya organ-organ reproduksi. Nah, kita bisa bayangkan pada saat hamil aterm ya, kemudian itu rahim itu besar sekali ya, sampai katakanlah seisi perut, katakanlah di bawahnya prosesus sipoideus begitu ya. Kemudian postpartum, rahimnya kemudian berkontraksi itu hingga di 2 jari di bawah pusat ya. Kemudian ketika masa nifas kembali ukurannya itu kecil, seukuran pas foto 6x4 ya. Jadi sampai sekecil itu dan itu udah kembali normal gitu ya. Nah ini ya dari Abdul Bari 2000 ya, masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil yang berlangsung kira-kira 6 minggu. Nah, periode nifas ini adalah masa krisis baik bagi ibu maupun bayi. Jadi setelah melahirkan tuh belum tentu kemudian aman ya, tapi ini adalah periode yang justru juga harus diperhatikan juga ya, khususnya baik ibu maupun bayi. Dan diperkirakan ini terdapat 60% kematian ibu pada masa nifas dan 50% terjadi dalam 24 jam pertama. Jadi ini suatu hal yang perlu kita waspadai. Nah, apa tujuan asuhan masa nifas? Yang pertama untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi baik fisik maupun psikis ya. Karena memang pada masa nifas yang terganggu nggak cuma fisik saja, yang terganggu bisa terjadi psikologis ya, gangguan psikologis ya. Katakanlah misalnya contohnya di baby blues seperti itu ya, ibu bisa depresi kalau misalnya tidak ada dukungan moral ya dan support dari keluarga ya. Kedua, melaksanakan screening secara komprehensif, deteksi dini, mengobati, atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya. Yang ketiga, memberikan pendidikan kesehatan pada ibu berkaitan dengan gizi, menyusui, pemberian imunisasi pada bayi, perawatan bayi sehat, dan KB. Yang keempat adalah memberikan pelayanan KB. Ya, jadi terkadang ini terlupakan ya, memberikan pelayanan KB. Terkadang malah justru karena memang lupa kemudian ibu hamil ibu setelah melahirkan bisa dalam waktu yang singkat bisa hamil kembali ya. Jadi tentu ini tidak diharapkan. Jadi ini harus selalu diingat ya tujuan asuhan masa nifas ini. Nah, peran dan tanggung jawab bidan khususnya ini ya dalam masa nifas. Yang pertama, mengidentifikasi dan merespon terhadap kebutuhan dan komplikasi yang terjadi pada saat-saat penting, yaitu pada saat 6 jam setelah persalinan, 6 hari, 2 minggu, dan 6 minggu. Jadi ada 4 waktu krusial yang harus diperhatikan ya. Kemudian yang kedua mengadakan kolaborasi dengan suami dan keluarga ya, khususnya dukungan psikis, kemudian juga support kebutuhan sehari-hari pada saat masa pemulihan begitu ya.
Kemudian yang ketiga, membuat kebijakan, perencanaan kesehatan, dan administrator. Nah, tahapan masa nifas ini ada 3. Yang pertama puerperium dini ya, yaitu masa pemulihan atau kepulihan awal saat ibu diperbolehkan berdiri dan berjalan ya. Ini dini namanya. Yang kedua adalah puerperium intermedial atau ya istilah intermedial di tengah-tengah ya. Masa pemulihan, kepulihan penyeluruh dari organ-organ genital kira-kira antara 6 hingga 8 minggu. Dan yang ketiga adalah remote puerperium, yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama apabila ibu selama hamil atau persalinan mempunyai komplikasi. Nah, waktu untuk sehat sempurna bisa cepat bila kondisi sehat prima, ya, atau bisa juga berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun bila ada gangguan-gangguan kesehatan lainnya. Jadi tahapan-tahapan ini juga perlu kita waspadai ya. Kita perlu tahu kondisi-kondisi apa yang akhirnya bisa menyebabkan terjadinya gangguan atau komplikasi pada saat postpartum atau tahap masa nifas. Ini kebijakan program nasional masa nifas, ini paling sedikit ada 4 kunjungan masa nifas dilakukan untuk menilai status ibu dan bayi baru lahir ya, dan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani masalah-masalah yang terjadi baik pada ibu maupun bayi. Yang pertama kunjungan pertama yaitu 6 hingga 8 jam setelah persalinan ya. Yaitu mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri ya. Kemudian yang kedua mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, dan kalau ada perdarahan rujuk ya bila ada perdarahan berlanjutnya. Ini kunjungan pertama ini wajib ya. Kalau kita tahu 6 sampai 8 jam setelah persalinan ini masa krusial ya. Bahkan kalau misalnya kita bicara kala 4 ya, kala 4 itu adalah 2 jam pertama. Sejak persalinan itu memang harus betul-betul dilakukan pengawasan yang ketat ya, khususnya kala 4 ya. Apa saja? Ya diantaranya adalah keadaan umum, vital sign-nya seperti apa, tekanan darah, kemudian nadi, kemudian kontraksi rahim, ya perdarahannya seperti apa, ya dan lain sebagainya. Oke, lebih lanjut saya saya sertakan ini link video perdarahan postpartum. Kita bisa cek dulu ya kalau misalnya memang mau belajar tentang perdarahan postpartum bisa klik atau dibuka link YouTube tersebut ya. Kemudian untuk memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri ya. Kemudian memberikan ASI awal ya, membimbing ibu bagaimana teknik melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir, mencegah bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi. Nah, petugas kesehatan termasuk bidan yang menolong persalinan harus tinggal dengan ibu dan bayi baru lahir untuk 2 jam pertama setelah kelahiran atau sampai keadaan ibu dalam kondisi yang stabil. Nah, kunjungan kedua ya ini yaitu 6 hari setelah persalinan. Jadi diminta untuk periksa ulang kembali ya 1 minggu setelah persalinan begitu ya. Ini dengan apa saja yang dilakukan, yaitu menanyakan keluhan ibu baik fisik dan psikis. Memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan dan istirahat ya, memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit, menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi atau perdarahan abnormal. Memastikan involusi uterus berjalan normal ya di masase seperti itu ya. Uterus berkontraksi baik ya. Kemudian fundus di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal dan tidak ada lokia yang berbau ya. Kemudian memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari. Nah, ini 6 hari setelah persalinan. Nah, kunjungan ketiga yaitu 2 minggu setelah persalinan ya. Dan ini apa saja yang ditanyakan, apa yang dilakukan sama seperti kunjungan 6 hari ya. Jadi diulang kembali begitu ya. Dan yang terakhir adalah kunjungan keempat yaitu 6 minggu setelah persalinan. Jadi 6 minggu itu berarti masa nifas sudah mau selesai ya. Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang dialami oleh ibu maupun bayi ya, dan memberikan konseling untuk KB secara dini. Nah, ini kembali ya KB ya, masa nifas selesai, jangan sampai kemudian ibu hamil atau ibu postpartum ini malah hamil kembali ya sebelum ada KB.
Nah, pelayanan yang diberikan meliputi ada pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu ya, vital sign ya. Kemudian pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif ya. Pemeriksaan tinggi fundus uteri, pemeriksaan lokia dan pengeluaran pervaginam lainnya dan pelayanan KB pasca salin. Nah, lebih lanjut saya akan membahas tentang komplikasi dan tata laksana. Ya, yang pertama adalah infeksi puerperium. Jadi infeksi pada masa nifas ya. Yaitu ditandai dengan peningkatan suhu 38 derajat Celcius atau lebih ya selama 2 hari dalam 10 hari pertama postpartum. Nah, ini infeksi ini disebabkan oleh bakteri ya. Ini berasal dari saluran reproduksi selama persalinan atau pada saat nifas atau puerperium ya. Penyebabnya ada beberapa ya, misalnya Streptococcus, Haemolyticus aerobic ya, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Clostridium WLCI. Nah, faktor predisposisinya apa? Ya, satu, persalinan yang lama ya. Persalinan yang lama baik kala 1 maupun kala 2 yang lama ini bisa menyebabkan istilahnya tumbuhnya kuman ya. Yang khususnya yang patologis ya. Kedua, pecah ketuban yang lama sebelum persalinan. Jadi memang kalau misalnya ada pecah ketuban tentu harus segera dilakukan penanganan ya. Ya misalnya diberikan antibiotik atau bahkan kalau memang sudah cukup usia kehamilannya bisa dilakukan terminasi kehamilan. Lalu terlalu sering melakukan pemeriksaan vagina terutama pada ketuban yang telah pecah ya. Periksa dalam begitu ya, lihat mau memeriksa kemajuan persalinan seperti apa khususnya pada pasien-pasien yang sudah pecah ketuban, nah, tentu ini bisa meningkatkan risiko ya terjadinya infeksi. Kemudian teknik aseptik yang tidak baik ya menolong persalinan, katakanlah teknik aseptiknya tidak diperhatikan ya, misalnya katakanlah pencuci tangan sebelum menolong persalinan, kemudian menggunakan sarung tangan steril, kemudian prinsip-prinsip aseptik yang lain itu juga harus wajib dilakukan ya supaya tidak terjadi infeksi pasca persalinan. Nah, tidak memperhatikan teknik mencuci tangan dan manipulasi intrauterin ya. Katakanlah manipulasinya setelah persalinan. Nah, pasien ini kemudian sering dilakukan eksplorasi ya, intrauterin ya, atau katakanlah ada manipulasi yang lain misalnya pada saat plasentanya itu retensi ya. Katakanlah plasentanya tertinggal atau katakanlah ada terdapat curiga sisa plasenta yang masih ada di dalam uterin, jadi kemudian dilakukan manipulasi. Nah, tentu ini hal-hal seperti ini menyebabkan potensial terjadinya infeksi pada saat nifas. Oke, trauma jaringan yang luas atau luka yang terbuka ya, jadi ini juga potensial ya pada luka-luka yang terbuka, makanya memang pada saat ada luka terbuka ditutup ya, itu suatu kewajiban ya. Kadang tuh pasien tidak mau ditutup ya, tidak mau dijahit walaupun cuma sedikit tidak mau dijahit, tapi tentu pengetahuan ini menjadi suatu hal yang penting ya untuk dilakukan edukasi kepada pasien sehingga mendapatkan penanganan yang prima ya. Kemudian perdarahan khususnya bila kehilangan darah lebih dari 1000 ml itu juga meningkatkan potensial infeksi ya. Persalinan dengan tindakan operatif misalnya dengan vakum, misalnya dengan forceps ya, atau kemudian dengan sesarea begitu ya, itu juga meningkatkan predisposisi untuk terjadinya infeksi ya. Red C+ atau membran janin dan perawatan perineum yang tidak memadai itu juga faktor predisposisi. Yang kedua adalah endometritis ya. Endometritis itu apa? Ya endometritis ini adalah dari kata endometrium dan itis. Itis itu peradangan pada endometrium, peradangan atau infeksi. Ya, kalau kita lihat gambar ini, yang kanan ini adalah normal endometrium ya. Ya artinya normal ini tidak digambarkan dalam warna yang merah ya, hanya digambarkan dalam warna pink ya. Kemudian yang ini adalah endometrial hiperplasia atau terjadi endometritis ya. Endometritis itu peradangan di sini ya. Peradangan, terus ada kemerahan karena ada infeksi dan kadang ada pusnya juga. Nah, sebenarnya apa pengertiannya? Ini adalah infeksi yang terjadi pada tempat insersi plasenta ya. Kadang-kadang lokia tertahan oleh darah dan sisa plasenta dan selaput ketuban ya. Sehingga infeksi ini menjadi dinding rahim yang bagian dalam ini menjadi terinfeksi ya, dan ini butuh penanganan yang menggunakan antibiotik ya supaya tidak meluas infeksinya.
Nah, tanda dan gejala ini sebenarnya peningkatan suhu secara persisten hingga 40 derajat ya. Uterus agak membesar, nyeri dan lembek subinvolus. Jadi kalau misalnya kita lakukan massase itu tidak kuat ya. Terjadi takikardi ya, menggigil jika infeksi berat dan nyeri panggul dengan pemeriksaan bimanual. Lokia sedikit tidak berbau atau bahkan berbau yang tidak sedap ya. Dan lokia seropurulenta. Jadi ada posnya, jadi ada nanahnya gitu ya. Terjadi hari ketiga hingga hari kelima postpartum. Ya, ini adalah kelanjutan dari yang pertama tadi ya, infeksi dari nifas itu ya. Asuhannya apa? Mengamati tanda gejala infeksi, lakukan pemeriksaan kepada ibu untuk mencari sumber infeksi, memberi KIE dan dukungan moral kepada ibu dan keluarga, berikan rehidrasi cairan IV bila keadaan ibu buruk ya. Analgetik dapat diberikan bila ibu merasa tidak tahan dengan sakit yang dirasakan dan rujuk ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan. Nah, komplikasinya ini bisa septikemi, jadi katakanlah jika tidak dilakukan penanganan dengan baik, jadi bisa sepsis ya, artinya infeksi yang lokal hanya di rahim itu tadi itu bisa meluas menjadi sistemis begitu ya, dan ini bisa meningkatkan mortalitas. Jadi salah satu penyebab kematian maternal itu adalah infeksi ya, salah satunya ini di masa nifas ini ya. Nah, pencegahannya apa? Ya, pada masa kehamilan tentunya mengurangi atau mencegah faktor predisposisi, misalnya seperti anemia, malnutrisi begitu ya. Ini harus dicegah ya. Kemudian menganjurkan ibu untuk mengobati penyakit-penyakit yang dideritanya. Kemudian tidak melakukan pemeriksaan dalam tanpa indikasi. Jadi tidak sering-sering melakukan pemeriksaan dalam ya. Pada persalinan ya, menghindari pemeriksaan dalam tanpa indikasi, ya ini tentu yang sama dengan sebelumnya ya. Kedua, menghindari partus terlalu lama dan ketuban pecah lama. Yang ketiga, menjaga kesterilan alat-alat yang diperlukan untuk menolong persalinan ibu, ya. Melakukan penjahitan dengan baik. Pakaian dan barang-barang yang berhubungan dengan ibu harus terjaga kesucian hamanya ya. Harus steril ya, harus baik ya. Mencegah terjadinya perdarahan. Nah, pada masa nifas, merawat luka jalan lahir dengan baik, mengisolasi ibu dengan infeksi nifas, ya tidak bercampur dengan pasien lain, jadi harus khusus ya ruangannya ya. Kemudian membatasi jumlah kunjungan. Oke, berikutnya yang ketiga adalah peritonitis ya. Peritonitis itu adalah dari peritoneum ya. Peritoneum itu rongga dalam perut atau infeksi rongga dalam perut ya. Ini dia di sini. Jadi ini adalah komplikasi yang bisa terjadi pada masa nifas. Nah, ini infeksi terjadi di peritoneum ya. Peritonitis dapat terjadi karena meluasnya endometritis. Jadi ketika penanganan endometritis tadi tidak optimal, maka bisa menyebabkan peritonitis ya. Tetapi dapat juga ditemukan bersama-sama dengan salpingo ovaritis dan selulitis pelvica atau bisa penyebab yang lain. Jadi belum tentu dari endometritis. Tanda gejala tentu nyeri hebat, menggigil, peningkatan suhu, lemah, takikardi, pernafasan dada yang dangkal dan cepat. Dan ini sama dengan tanda gejala yang lain, tapi perbedaannya adalah ketika dia terjadi peritonitis, tentu seluruh perutnya itu akan nyeri hebat. Ya. Dan ketika ditekan, nyeri gitu ya. Berbeda dengan endometritis tadi, kalau endometritis lebih lokal ya, lokalis pada endometriumnya ya. Dan ketika peritonitis ini terjadi ya, maka terkadang juga terjadi akut abdomen ya, nggak bisa BAB ya, nggak bisa flatus gitu ya, sehingga butuh penanganan yang emergensi. Nah, ini sering mutah ya, terjadi distensi usus dan abdomen, merasa sangat haus, lidah kering ya, tampak gelisah, muka memerah, pucat, badan dingin, berkeringat, mata cekung, jumlah urin lebih sedikit. Jadi ini lebih advance ya komplikasinya ya. Nah, asuhannya apa? Asuhan kebidanannya yang bisa dilakukan. 1, mengamati tanda dan gejala infeksi. 2, melakukan pemeriksaan kepada ibu untuk mencari sumber infeksi. 3, memberikan KIE dan dukungan moral kepada ibu dan keluarga. 4, memberikan rehidrasi cairan IV bila keadaan ibu buruk ya. Analgetik dapat diberikan bila ibu merasa tidak tahan dengan sakit yang dirasakan dan segera rujuk ke
rumah sakit. Komplikasinya bisa peritonitis, bisa lebih umum lagi peritonitis umum, dan bisa meningkatkan kematian ya, bisa mortalitas. Pencegahan tentu bisa dilakukan dari masa kehamilan, pada masa persalinan dan masa nifas ya. Ini sama dengan yang kita bahas sebelumnya ya, masa-masa kehamilan, masa persalinannya, untuk bagaimana higienitasnya menggunakan alat-alat dan proses persalinannya, dan masa nifas ya, perawatan pasca nifas, perawatan luka ya, itu seperti apa. Tromboflebitis sekarang. Tromboflebitis ini merupakan perluasan atau invasi mikroorganisme patogen yang mengikuti aliran darah vena dan cabang-cabangnya. Klasifikasinya ini ada tromboflebitis pelvica dan tromboflebitis femoralis. Nah, tromboflebitis ini istilahnya kita bilang radang ya, peradangan pada pembuluh darah ya. Ya, tanda gejalanya nyeri perut bagian bawah dan atau perut bagian samping ya, timbul pada hari kedua atau hari ketiga masa nifas dengan atau tanpa panas ya, dan menggigil berulang kali. Suhu badan naik turun secara tajam ya, yang diikuti penurunan suhu dalam 1 jam. Dan ini penyakit dapat berlangsung selama 1 sampai 3 bulan. Nah, asuhan kebidaannya mengamati tanda dan gejala infeksi, melakukan pemeriksaan kepada ibu dan mencari sumber infeksi, memberikan KIE dan dukungan moral, memberikan rehidrasi. Ini sama ya, merujuk ke rumah sakit. Intinya adalah, yang penting adalah kita bisa mengenali tanda-tanda bahwa oh ini mengarah ke tromboflebitis ya, ini mengarah ke peritonitis, ini mengarah ke endometritis. Yang jelas itu semua adalah infeksi yang terjadi pada masa nifas. Komplikasinya bisa infak, abses, pneumonia, pada ginjal bisa ya, nyeri mendadak yang diikuti proteinuri dan hematuri, dan komplikasi pada persendian, mata, dan jaringan subkutan. Nah, ini tromboflebitis femoralis ya, tanda gejalanya keadaan umum tetap baik ya. Kemudian peningkatan suhu ringan, takikardi ringan, nyeri pada tungkai dan diperburuk dengan pergerakan atau saat berdiri ya. Edema pergelangan kaki, tungkai dan paha, nyeri saat penekanan betis, nyeri tekan sepanjang aliran pembuluh darah. Asuhan kebidanan menganjurkan kepada ibu untuk istirahat dengan posisi kaki lebih tinggi, melakukan kompresi pada kaki ibu ya, di kompres ya, memberikan analgetik bila ibu tidak tahan dengan nyerinya, memberikan antibiotik bila terjadi peradangan, dan menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi bila nyeri hilang. Berikutnya adalah bendungan payudara. Oke, pengertiannya ini pembendungan air susu karena penyempitan ductus lactiferus atau oleh kelenjar-kelenjar yang tidak dikosongkan dengan sempurna. Nah, penyebabnya 1, pengosongan mame yang tidak sempurna, 2, hisapan bayi yang tidak aktif ya. Ya, misalnya katakanlah ya mungkin 1 ada kelainan di bayi, khususnya pada bayi-bayi yang memang lahirnya tidak aterem ya, masih preterm, atau bahkan malah dari bayi-bayi yang sehat yang memang secara sengaja tidak tidak diberikan ASI ya, atau diberikan susu formula ya. Jadi itu tentu akan menyebabkan malah bendungan air susu ibu ya di dalam mame ya, di dalam payudara ibu, yang bisa malah menyebabkan satu penyakit tersendiri ya. Berikutnya adalah posisi menyusui bayi yang tidak benar ya. Tentu ini menjadi satu faktor penyebab ya, di mana ini harus betul-betul dilatih bagaimana menyusui yang benar ya. Kemudian puting susu terbenam sehingga tidak sempurna keluarnya. Tanda dan gejala: payudara terasa sakit, payudara keras, mengkilat dan kemerahan ya, terjadi pembengkakan pada payudara hangat bila disentuh, payudara terasa nyeri, puting susu tegang, suhu badan yang meninggi atau demam, ASI tidak mengalir dengan mudah, dan bayi sulit menghisap. Asuhan kebidanan yang bisa dikerjakan: KIE dan dukungan moral, kompres hangat, keluarkan ASI secara manual, ajarkan ibu cara menyusui yang benar, anjurkan ibu tetap menyusui, kompres dingin, masase payudara, anjurkan memakai BH penyokong yang nyaman, dan analgetik bila perlu. Pencegahannya: masa antenatal, KIE cara menyusui dan perawatan payudara ya.
bahkan cara menyusui bagaimana yang benar untuk bayi tunggal ataupun bahkan bayinya ganda, bayi gemeli seperti apa. Ya, masa postnatal latih IMD, inisiasi menyusui dini, ya, dukungan menyusui, bantu ibu menyusui, dan perawatan postnatal memadai. Komplikasi berikutnya adalah mastitis, ya, yaitu peradangan atau infeksi pada payudara. Ini adalah peradangan ya pada payudara yang disebabkan oleh kuman atau bakteri. Tanda gejalanya peningkatan suhu yang cepat ya, 39 hingga 40, peningkatan kecepatan nadi, kemudian menggigil, malaise umum, sakit kepala, nyeri hebat, bengkak, inflamasi area payudara keras, dan asuhan kebidanan yang bisa dikerjakan, lakukan KIE dan dukungan muril, ajarkan teknik menyusui yang benar, beri dukungan ibu agar tetap menetai, anjurkan ibu cuci tangan sebelum menyusui, dan kompres hangat dan masase sebelum menyusui. Kompres hangat dan dingin secara bergantian ya, anjurkan memakai BH penyokong yang nyaman tentunya, beri nutrisi adekuat, anjurkan ibu istirahat, tidak stres, tidak kelelahan, beri analgetik plus antibiotik, lakukan rujukan bila terjadi abses. Pencegahan masih sama yaitu masa antenatal yaitu KIE menyusui, perawatan payudara, dan masa postnatalnya IMD, dukungan menyusui, higienitas, bantu ibu menyusui, perawatan postnatal memadai, observasi tanda infeksi pada bayi, dan hindari kontak dengan orang terinfeksi atau dengan lesi Staphylococcus. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah luka perineum ya. Tentu orang yang persalinan pervaginam atau spontan itu tentu ada luka perineum dan ini tentu harus dirawat dengan baik. Ya, tergantung derajatnya. Ya, luka perineum ada derajat 1, 2, 3 dan 4 ya. Dan itu harus dirawat dengan baik. Luka yang terjadi karena trauma persalinan oleh karena laserasi, ruptur atau tindakan episiotomi ya. Tanda dan gejala daerah perineum terasa nyeri ya kalau memang terjadi infeksi ya, adanya dysuria, pipisnya sakit ya, BAK-nya sakit, suhu sedikit meningkat hingga 38 derajat Celcius. Pada keadaan akut suhu tubuh dapat mencapai 40 derajat Celcius. Adanya edema, hekting mudah lepas dan adanya tanda kemerahan atau tanda inflamasi lainnya. Lesi dapat menjadi ulkus jika tidak segera ditangani. Asuhan kebidahannya lakukan VH ya dan amati tanda infeksi. VH itu vaginal hygiene ya, rawat area kewanitaan ya dengan baik. Beri analgetik dan antibiotik bila infeksi ringan. KIE higienitas perineum, rujuk bila infeksi berat dan perlu dilakukan rehekting. Pencegahannya apa? KIE higienis perineum. Jadi memang untuk selalu menjaga higienitas area perineum. Oke, selain itu kita ada materi deteksi dini dan penanganan perdarahan postpartum primer dan sekunder. Seperti yang saya singgung di awal, ini saya berikan satu link tautan untuk mempelajari perdarahan ya postpartum ya. Di situ bisa dicek di saya punya channel ya, di YouTube channel, kemudian bisa dicari yang video yang berjudul Webinar Emergency Obstetric Care ya, Strategi for Reducing Maternal Mortality. Di situ saya membahas tentang perdarahan postpartum, baik yang primer, sekunder, atonia primer, atonia sekunder, lalu apa yang perlu dikerjakan. Nah, ini nanti linknya juga akan saya tulis di deskripsi pada video ini ya. Saya tidak bahas lagi ya tentang perdarahan postpartum ini, nanti silahkan bisa langsung dilihat videonya. Yang kedua berikutnya adalah tentang nifas itu sendiri, itu juga ada deteksi penanganan preeklamsi dan eklamsi nifas. Nah, di sana saya juga sudah menyediakan link untuk membahas tentang preeklamsia berat ya, hipertensi dalam kehamilan, ya, preeklamsi, bahkan juga ada tentang nifas ya. Silahkan dilihat video tersebut.
untuk memperdalam tentang hipertensi dalam kehamilan, preeklamsi, eklamsi. Yang jelas pada eklamsi pada persalinan ya itu bisa terjadi ya pada masa nifas ya. Ini muncul hingga 6 minggu pasca persalinan ya. Jadi memang sampai masa nifas ini masih bisa berpotensi ya. Nah, merupakan kelanjutan atau sequel dari preeklamsia berat ya. Tentunya biasanya seperti itu. Dan peningkatan tekanan darahnya de novo bisa terjadi juga tidak ya, tapi sangat jarang sekali. Secara fisiologis tekanan darah biasanya menurun ya 1 sampai 2 hari pasca persalinan, tapi kemudian bisa meningkat ya 3 sampai 6 minggu pasca persalinan ya, di mana terjadi proses adaptasi ya, volume intravaskuler juga kembali yang tadinya masuk ke dalam sirkulasi uteroplasental ya. Jadi kemudian bayi setelah lahir rahimnya mengecil, tentu volume intravaskuler juga sedikit lebih banyak ya pasca persalinan. Nah, ini tentu akan menyebabkan perubahan-perubahan ya, khususnya pada yang berpotensi menjadi eklamsi ya, tentu ini bisa lebih berbahaya. Makanya tadi kita lakukan asuhan sampai 4 kali ya, khususnya pada pasien-pasien yang berisiko seperti ini. Oke, saya lanjutkan sedikit tentang penggunaan obat dan masa kehamilan nifas, penggunaan obat pada saat masa kehamilan, nifas, dan laktasi ya. Yang perlu diperhatikan adalah ini ya, ketentuan umumnya, ya, patokan pada penggunaan dan penggolongan keamanan obat pada ibu hamil dan menyusui masih mengarah pada panduan FDA, Food and Drug Administration Amerika Serikat. Masa kehamilan tentu ini adalah khususnya pada trimester 1 ini ada risiko teratogenesis ya saat konsumsi obat pada trimester 1. Jadi memang lebih berhati-hati ya konsumsi obat. Yang kedua adalah risiko gangguan pertumbuhan pada trimester 2 dan 3 ya. Yang ketiga adalah untuk untuk itu perlu dipelajari lebih lanjut ya. Kemudian apa saja obat-obatan yang perlu diwaspadai. Nah, di dalam FDA ya, kategori keamanan obat pada ibu hamil menurut klasifikasinya dari FDA itu ada beberapa klasifikasi. Yang pertama kategori A. Itu adalah aman ya, tergolong yang aman untuk janin seperti vitamin C, asam folat, vitamin B6 yang biasa digunakan untuk mengurangi mual ya, paracetamol, zinc dan sebagainya. Nanti bisa di cross check secara online ya. Yang kedua adalah kategori B, yaitu cukup aman untuk janin, ya, seperti amoksisilin, ampicillin, azithromycin dan sebagainya. Anda bisa cross check. Jadi ketika nanti mau menggunakan atau meresepkan obat-obatan, tentu juga harus dicek nih kategorinya apa. Berikutnya adalah kategori C, ini dapat berisiko dan digunakan jika perlu. Nah, obat dianjurkan hanya jika manfaat yang diperoleh oleh ibu atau janin melebihi risiko yang mungkin timbul pada janin. Misalnya albendazol, haloperidol, aspirin, amitriptilin, kalsitriol, kalsium laktat, dan sebagainya. Ini bisa dicek juga ya secara online. Nah, kategori D ini ada bukti positif dari risiko. Ini digunakan hanya jika dalam kondisi darurat ya. Kalau tidak kondisi darurat ya tidak perlu digunakan ya. Penggunaan obat diperlukan untuk mengatasi situasi yang mengancam jiwa atau penyakit serius ya, di mana obat yang lebih aman tidak efektif atau tidak dapat diberikan. Contoh misalnya alprazolam, amikacin, amiodaron, karbamazepin, klordiazepoksid, diazepam ya, kanamisin, phenytoin, asam sulfat dan sebagainya. Yang terakhir adalah kategori X ya, di mana ini adalah kontraindikasi dan sangat berbahaya bagi janin yang sebaiknya memang ya namanya kontraindikasi ya tidak bisa diberikan ya. Contoh ya itu tadi amlodipin, torvastatin, ya kafein, ergometin, desogestrel, etinil estradiol, ergometrin, estradiol, misoprostol, oksitosin, simvastatin dan warfarin. Nah, itu beberapa obat yang dapat digunakan nih pada masa kehamilan. Misalnya nih kita butuh pereda nyeri dan demam, itu aman menggunakan paracetamol. Ya, termasuk obat yang aman ya untuk mengatasi nyeri ataupun demam. Yang perlu dipahami di sini adalah
yang sering kenal paracetamol itu penurun panas, tapi ternyata dia juga punya efek untuk mengatasi nyeri ya. Jadi kalau misalnya ada nyeri kepala ringan atau sakit gigi, yang paling aman ya pilihannya ya paracetamol. Nah, kalau misalnya memang tidak pakai obat-obatan, tentu juga bisa dicoba dulu ini. Misalnya katakanlah ada demam, ya bisa dibantu dengan kompres air hangat dulu ya. Baru kemudian obat-obatan adalah pilihan yang berikutnya. Batuk pilek ya, misalnya obat batuk pilek yang banyak dijual bebas ini biasanya berupa kombinasi, misalnya fenilpropanolamin ya, sebaiknya dihindari pada saat masa hamil. Pilihannya kalau misalnya memang ada spray ya, yang sifatnya lokal begitu, dipilih yang spray ya, dibandingkan yang obat-obat oral yang sistemik. Sembelit atau diare ya bisa menggunakan obat laksatif atau metil selulosa. Sementara untuk diare bisa menggunakan obat loperamid ya. Nah, tapi yang penting dalam hal ini adalah ketika memang terjadi diare, itu yang utama adalah cairan yang keluar pada saat diare ini harus segera diganti. Ya. Untuk menggantikan cairan elektrolit tubuh yang hilang bisa diganti dengan oralit ya. Jadi nanti perlu juga diedukasi ini. Yang sering terjadi adalah kelupaan. Jadi ketika diare malah cairan yang keluar ini tidak segera diganti dengan cairan yang masuk ya. Dan oralit saya kira ini bisa beli mudah sekarang ada atau bikin sendiri juga bisa. Nah, sembelit juga bisa diatasi dengan konsumsi makanan tinggi serat dan cukup cairan. Jadi ini adalah edukasi untuk mengatasi diare tanpa obat-obatan. Alergi, bagaimana dengan alergi? Bagi ibu hamil yang mengalami alergi, bisa menggunakan obat cetirizine yang aman bagi ibu hamil. Ya. Nah, pada masa menyusui, pada umumnya hampir semua obat yang diminum dapat terdeteksi dalam ASI. Ya. Namun dengan konsentrasi yang umumnya rendah. Pada umumnya, kadar puncak obat di ASI adalah sekitar 1 hingga 3 jam sesudah ibu meminum obat. Ya. Jadi kalau memang khawatir ya istilahnya ini nanti juga mempengaruhi kondisi janin ketika minum obat ya. Nah, jangan berikan ASI pada kadar puncak. Jadi kalau misalnya mau memberikan ASI ya setelah 3 jam itu lebih aman begitu. Bila ibu menyusui tetap harus meminum obat yang potensial berbahaya terhadap bayinya, maka untuk sementara ASI tidak diberikan. Ya. ASI dapat diberikan kembali setelah dapat dikatakan tubuh itu bersih dari obat. Dan ini dapat diperhitungkan setelah 5 kali waktu paruh obat. Jadi dihitung aja waktu paruh obatnya, nanti kali 5 berapa jam begitu ya. Itu ibaratnya sudah sangat minimal sekali obat yang ada masuk keluar melalui ASI. Dan itu baru boleh diberikan. ASI-nya maksudnya. Nah, penggunaan obat yang tidak diperlukan harus dihindari. Jika pengobatan memang diperlukan, perbandingan manfaat atau risiko harus dipertimbangkan pada ibu maupun bayinya. Pada neonatus, khusus bayi yang lahir prematur, mempunyai risiko lebih besar terhadap paparan obat melalui ASI. Oke, untuk kategori penggunaan obat bagi ibu menyusui ada 5 ya. L1 ini paling aman. Ya ada contohnya itu L2 aman ya. Contohnya ada cetirizine, dimenhidrinat, guaifenesin. L3 cukup aman ya. L4 kemungkinan berbahaya ya. L5 kontraindikasi. Jadi ini ada klasifikasi juga ya. Nah, untuk tips bagi ibu menyusui dalam penggunaan obat, 1. Komunikasikan rencana konsumsi obat dengan dokter. 2. Gunakan dosis seminimal mungkin. 3. Pilihlah obat yang mencantumkan keterangan aman untuk ibu hamil dan menyusui. 4. Aturlah waktu meminum obat, ya, misalnya tadi setelah menyusui 1-3 jam atau pada saat si kecil tidur untuk waktu yang agak lama. Nah, hal ini untuk memperkecil risiko masuknya pengaruh obat dalam ASI yang dikonsumsi bayi. Yang terakhir, perhatikan gejala-gejala yang tampak. Apakah si kecil jadi rewel, ya, timbul ruam atau bercak merah atau biru, sakit, kejang perut atau kolik, ya, atau ada perubahan pada pola tidur dan makanannya. Bila muncul salah satu gejala tersebut, segera beritahu dokter termasuk jenis obat yang dikonsumsi. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar atau bisa melalui
pertanyaan langsung ketika kita nanti bertemu di dalam kelas.